Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah pertarungan Goku Saitama melawan Black selesai, mereka pun memutuskan untuk berpisah. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh, di mana dampak dari pertarungan sebelumnya menyebabkan ketidakseimbangan bagi seluruh universe anime. Portal hitam terbuka di setiap anime populer hingga menarik mereka semua masuk ke dalam universe Dragon Ball. Dan muncullah musuh baru yang berasal dari universe ke-13. Mereka adalah para dewa jahat yang telah diusir oleh Geno, sekaligus menjadi orang yang telah menciptakan Black. Karena itulah, Beerus yang tahu para dewa itu sangatlah kuat berniat akan pergi untuk membantu Goku. Kemudian, Vegeta pun terbangun dengan melihat Goku, Saitama, dan Beerus yang berdiri membelakanginya. Vegeta sontak terkejut apa yang dilakukan Beerus di tempat ini. Vegeta pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia bisa hidup kembali. Goku pun menceritakan semuanya bahwa dia mendapatkan perubahan baru yang dapat menghidupkan Vegeta lagi. Sontak aja Pangeran Congak makin merasa kesal karena lagi-lagi dia tertinggal oleh kekuatan Goku. Beerus mengatakan mereka nggak usah masalahin itu karena mereka sekarang punya musuh yang lebih kuat. Lalu Saitama menyapa Vegeta. Sontak aja Vegeta terkejut dan teringat kembali bahwa dia pernah dihajar Saitama sampai pingsan. Hal itu membuat Pangeran Congak sangat marah dan menyebut Saitama sebagai si botak tumpukan kotoran. Makanya Vegeta pun langsung maju untuk membalas kekalahannya. Dia berhasil memukul muka Saitama sampai mukanya menunjukkan ekspresi yang konyol. Vegeta nggak akan membiarkan Saitama hidup dan akan merobek-robek tubuhnya. Tapi Goku minta Vegeta untuk menghentikan hal itu dan menjelaskan bahwa Saitama sekarang berada di pihak mereka. Vegeta pun lalu melihat para musuh baru di hadapannya dan setuju untuk mengalahkan mereka lebih dulu. Setelahnya, Vegeta akan mengajak Saitama bertarung dan membalas kekalahannya. Saitama pun mengerti akan hal itu. Tapi Goku minta mereka untuk tidak gegabah karena kelima musuh itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ditambah saat ini Goku telah kehabisan stamina dan belum bisa menggunakan perubahan Omni-God yang dia dapatkan. Para dewa jahat menganggap Goku dan yang lainnya adalah makhluk rendahan, jadi pertarungan ini tak memiliki tantangan untuk mereka. Maka dari itu, si Dewa Pink sendirilah yang akan menjadi lawan mereka. Sang pemimpin dari dewa jahat bernama Jalama menjelaskan bahwa mereka udah menyiapkan semua ini selama ribuan tahun. Mereka akan membuat pemberontakan kepada Geno. Karena itulah, Jalama menyuruh Demigra dan Sebas untuk pergi mencari karakter anime lain yang masuk menggunakan portal hitam. Melihat mereka pergi, membuat Goku dan yang lainnya penasaran kemana tujuan mereka. Sedangkan Jalama menyuruh Mark dan juga Koikutus untuk tetap di sini dan berpegang pada rencana yang mereka buat. Tiba-tiba, Goku merasakan aura ki yang sangat besar yang ternyata mereka adalah Gohan dan juga Piccolo. Gohan segera memberikan kacang senju pada Saitama, namun si botak ini malah marah-marah karena katanya sekarang bukan waktunya buat makan kacang. Tapi saat dia memakan kacang itu, sontak semua staminanya kembali pulih. Begitupun dengan Goku yang memakannya. Serta dia nggak menyangka kekuatan Gohan dan Piccolo sekarang sudah meningkat pesat. Dan ternyata alasannya karena mereka berlatih di ruangan roh dan waktu selama beberapa tahun. Dan saat ini mereka telah mendapatkan perubahan baru yang bakalan mereka tunjukkan di pertarungan ini. Gohan pun langsung ngeden sekuat tenaga dan berubahlah dia menjadi Super Saiyan Blue. Tapi berbeda dari SSB biasa, Gohan telah mendapatkan 3 kekuatan baru yang melampaui Super Saiyan Blue. Hal itu sontak membuat Vegeta kaget dan merasa kekuatannya makin ketinggalan jauh. Goku memuji kekuatan Gohan dan harapannya sudah jauh di luar perkiraan Goku. Tiba-tiba mereka sontak dibuat kaget melihat Trunks masa depan datang ke masa kini. Alasan Trunks kembali ke sini karena ternyata dia juga melihat pertarungan Goku dari masa depan. Gohan yang udah gak sabar berniat akan segera bertarung. Tapi Beerus segera menghentikannya karena pertarungan ini adalah tugasnya saja sebagai dewa kehancuran. Dia meminta mereka untuk tidak ikut campur. Kemudian Beerus pun bergerak dengan cepat untuk menghajar si babi pink dengan ganas. Dia memberinya tendangan nuklir bertubi-tubi dan pukulan yang membuat makhluk itu mental melayang jauh. Tapi ternyata makhluk itu nggak terluka dan nampak makin merasa congak. Maka dari itu Beerus berpindah ke hadapannya lalu menggunakan jurus dewa kehancuran yaitu Destruction. Beerus menegaskan ini adalah Hakai terkuat yang pernah dibuat dengan kekuatan yang full power. Tanpa ragu, Beerus langsung melancarkan Hakai super pamungkasnya itu hingga membuat ledakan yang sangat besar. Tapi lagi, si babi pink ini ternyata tidak terluka sama sekali. Ngelihatnya sontak membuat Beerus kaget dan sangat tidak percaya.
Jalama menjelaskan mereka telah berlatih sangat keras hingga teknik seperti itu tak akan mempan lagi. Lalu Jalama menyuruh Mark untuk melawan anggota G-Factor yang lainnya. Mark juga masih merasa sombong bahwa mengalahkan mereka akan mudah. Sementara Sebas telah menemukan salah satu tokoh anime kuat yang gak lain dia adalah Ichigo. Ichigo menanyakan apa tujuan makhluk itu datang ke sini. Sebas menjelaskan dia meminta Ichigo untuk bergabung atau Ichigo akan mati. Namun Ichigo menolak mentah-mentah tawarannya karena dia bukanlah orang yang penurut. Sebaliknya Ichigo menegaskan bahwa Sebaslah yang akan mati. Kemudian Ichigo langsung menyerang Sebas dengan ganas sampai menghancurkan tempat itu. Namun Sebas yang dapat menahannya berkata menolak tawarannya adalah pilihan yang buruk. Lalu Sebas balik menghajar Ichigo sampai Ichigo mental menghantam bukit. Di sisi lain, Berus dan Koikutus kembali melakukan jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Keduanya bergerak dengan sangat cepat hingga Vegeta nggak nyangka kekuatan Dewa Kehancuran bisa disamakan. Begitu juga dengan Saitama yang cuma melongo melihat mereka. Berus berhasil menghajarnya bertubi-tubi dan menghabisinya menggunakan boga mentah. Makhluk itu pun langsung terjatuh menghantam bukit. Nampak muka makhluk itu udah kehilangan congaknya, tapi Berus juga memuji kekuatan makhluk itu yang sangat kuat. Meski begitu, Berus tetap sombong kekuatannya masih bukanlah tandingannya. Mendengarnya membuat makhluk pink kembali congak dan berkata, apakah yang kau katakan itu benar, Bung? Sontak aja makhluk itu bergerak dengan cepat dan berhasil memukul Berus tanpa Berus bisa melihat gerakannya. Gak sampai situ, Berus terus dihajar dengan brutal hingga Goku dan Piccolo sontak sangat terkejut. Dari hal itu, Berus merasa ada hal yang sangat mencurigakan di sini. Sementara itu, Demigra juga telah menemukan tokoh anime lain dan dia adalah Naruto Uzumaki sang Hokage. Di sini, Naruto sangat terkejut kenapa jutsunya tidak berguna pada Demigra. Dia belum pernah bertemu musuh macam ini. Begitu juga dengan Sasuke yang berkata Demigra adalah musuh terkuat yang pernah mereka hadapi. Dan ternyata di sana juga ada Luffy topi jerami yang menawarkan bantuan pada mereka. Dia tidak akan membiarkan Demigra sampai menyentuh teman-temannya. Sontak aja Demigra langsung tergelitik mendengar omong kosong Luffy. Di sisi lain, Berus kembali menghajar makhluk pink dengan keras lalu memberinya tendangan madun yang membuat makhluk itu mental lagi. Nampak di sini pun Berus udah mulai kelelahan. Tapi tiba-tiba makhluk itu kembali mencekik leher Berus hingga Berus nggak menyangka dewa jahat seharusnya tidak sekuat ini. Kemudian makhluk itu meluncur menghajar Berus. Tiba-tiba dia dihajar seseorang yang ternyata itu adalah sang manusia satu pukulan Saitama. Kelihatannya Saitama sudah gregetan pengen bertarung lawan dewa jahat ya. Berus sontak memarahinya dan menegaskan ini hanyalah pertarungan antar para dewa. Tapi Saitama malah makin nyolot dan berkata Berus nggak tahu terima kasih setelah dia menyelamatkannya. Si babi pink juga merasa begitu kesal, pertarungan serunya malah diganggu. Goku berkata pada Berus jika mereka bisa menang asalkan mau bekerja sama. Saat ini Berus masih curiga pada si makhluk pink karena kekuatannya semakin lama semakin meningkat. Dia berpikir apakah si babi pink telah menyerap kekuatannya. Hal itu diperkuat dengan penjelasan Jalama bahwa Koikutus atau si babi pink adalah makhluk terlemah di anggota mereka. Hal itu membuat Goku terkejut, melawan makhluk terlemah aja udah begini apalagi melawan Jalama. Tapi Saitama kembali meningkatkan semangat yang lainnya dengan mengatakan mereka harus bekerja sama demi kemenangan. Mendengar itu membuat Goku mendapatkan semangatnya kembali hingga akhirnya segera berubah menjadi Omnigod Super Saiyan. Dua manusia terkuat ini pun akan kembali bersatu padu untuk melawan musuh-musuh yang ada. Sedangkan teman-teman yang baru melihat Omnigod Goku sontak terkejut bahwa ki yang dimilikinya sangat luar biasa kuat. Karena itu Goku minta Vegeta dan juga Trunks untuk tidak bertarung dan membantu yang lain saja. Vegeta dan Trunks yang mengerti akhirnya pergi ke tempat para dewa jahat yang dikirim ke tempat lain. Ngeliat itu membuat Jalama sombong karena Goku malah nyuruh dua satria terkuatnya untuk pergi. Dia yakin mereka berkumpul aja nggak bisa mengalahkannya apalagi dengan sedikit orang. Di sisi lain pertarungan Luffy melawan Demigra pun dimulai. Luffy langsung ngeden sekuat tenaga dan merubahnya menjadi satria baru yang sangat kuat. Sasuke dan Naruto yang lihat aja sampai terkejut. Ternyata Luffy menggunakan gear baru yang mana gear ini merupakan gear 5 ciptaan dari Master Media. Berbeda dengan gear 5 karya asli Oda Sensei karena saat penggarapannya fanmade ini lebih dulu ya. Luffy, Naruto dan Sasuke pun akan bekerja sama untuk melawan Demigra. Sedangkan Demigra sendiri masih merasa sombong dan yakin kekuatan dia bukanlah tandingan mereka. Merasa sangat diremehkan, Luffy sontak membesarkan tubuhnya hingga merubahnya menjadi raksasa. Sontak aja Naruto yang lihat makin merasa kaget.
Karena itulah mereka juga yang gak mau kalah lalu menggunakan perubahan terkuat mereka juga, yaitu Susanoo dan mode Kurama. Sementara itu, pertarungan Piccolo melawan Mar juga akan segera dimulai. Tapi di sini Mar terus meremehkan Piccolo dan menganggap Piccolo hanyalah makhluk lemah. Piccolo yang gak terima langsung dan sekuat tenaga mengeluarkan semua kekuatannya. Sontak aja Vegeta dan Trunks langsung berhenti karena kaget merasakan kekuatan Piccolo yang ternyata telah meningkat pesat di atas mereka. Piccolo pun mendapatkan perubahan barunya yang nampak Trunks tahu kalau kekuatan Piccolo seperti dewa. Sedangkan Saitama bukan terkejut karena itu, tapi dia lupa untuk mencuci pakaiannya. Botak terkuat emang ada-ada aja ya. Saat ini Piccolo telah berhasil berubah ke bentuk barunya yang dinamai sebagai Dewa Super Namekian. Makhluk itu yang awalnya bosan lawan mereka akhirnya mendapatkan kesenangan setelah merasakan hebatnya kekuatan Piccolo. Lalu Gohan minta Piccolo untuk menyerahkan makhluk itu kepadanya. Dia ingin menguji hasil latihannya dan makhluk ini sangat cocok untuk mengukur kekuatannya sekarang. Piccolo bertanya kenapa mereka nggak bertarung bersama saja, karena hal itu dapat membuat mereka menang dengan mudah. Tapi Gohan bersikukuh akan tetap melakukannya sendiri. Karena itu Piccolo minta Gohan untuk menyelesaikannya dengan cepat karena mereka harus segera membantu yang lain. Makhluk itu yang tertantang mendengarnya akhirnya setuju dan dia juga menggunakan mode seperti Piccolo. Kelihatannya makhluk itu juga adalah bangsa Namekian ya. Gohan langsung ngeden dengan keras lalu menciptakan sebuah teknik pamungkas yaitu Kamehameha. Laser itu dia tembakkan dengan ganas yang meledak dengan dahsyat. Di saat makhluk itu menghindar, Gohan muncul dengan tendangannya juga pukulan yang membuat makhluk itu sampai muntah. Gak sampai situ, Gohan kembali memukulnya lalu bergerak cepat untuk menghajarnya bertubi-tubi. Piccolo berharap Gohan terus seperti itu dan jangan sampai membiarkan makhluk itu pulih. Nampak Gohan mengajar makhluk itu dengan brutal hingga dia terbang menghantam bukit. Kelihatannya Super Saiyan Blue Gohan emang tidak kaleng-kaleng bukan? Meski begitu, makhluk itu merasa sangat senang karena dia telah mendapatkan pertempuran yang luar biasa. Sementara Ichigo juga sudah sangat kelelahan karena dia nggak bisa mengalahkan Sebas yang sangat kuat. Sebas menegaskan cara apapun tak akan bisa mengalahkannya. Tapi Ichigo tak putus harapan dan berkata dia akan mengiris tubuh Sebas menggunakan pedang ini. Lalu dengan teriakannya Ichigo menyerang Sebas hingga menimbulkan ledakan yang sangat besar. Namun lagi Sebas ternyata dapat menghindar. Ichigo kembali datang dengan serangan super bayangannya lalu mengarahkan pedangnya hingga bukit salju saja sampai hancur. Tapi tiba-tiba Sebas menghentikan pedang Ichigo. Hingga Ichigo saja kaget dan bertanya-tanya kenapa Sebas bisa sangat kuat. Kemudian Sebas menghajar Ichigo dengan keras sampai Ichigo terjun menghantam tanah. Di sisi lain, pertarungan Goku melawan Jalama pun akan segera dimulai. Sebelum itu, Goku bertanya dulu apa tujuan Jalama sebenarnya. Tapi Jalama nggak mau ngasih tahu dan malah menghina kekuatan Goku. Sontak aja Goku yang gak mau diremehkan langsung menaikkan kekuatannya lagi. Dia dan Jalama maju bersamaan untuk melakukan adu pukulan yang dahsyat. Dampak dari dua kekuatan itu menyebabkan ledakan besar yang sangat luar biasa. Setelah itu dilanjut dengan adu saling mendorong sumo yang ketika Goku menyerang, Jalama balik menghajarnya. Goku yang gak terima kembali menyerangnya hingga Jalama terpelanting. Sementara itu, setelah Vegeta melihat kekuatan teman-teman yang melampauinya, hal itu membuat sang pangeran congak frustasi. Itu membuat Trunks juga khawatir karena sebenarnya sekarang dia juga udah melampaui batas Super Saiyan. Tapi dia akan ragu untuk menggunakannya karena gak mau membuat ayahnya kecewa setelah melihatnya. Kemudian Vegeta pun minta Trunks untuk berpisah karena para penjahat berada di dua tempat. Di sisi lain, Naruto pun sudah memulai serangannya dengan biju damai yang sangat besar. Tapi laser itu dapat ditahan dengan mudah. Begitupun dengan panah indera Sasuke yang nampak nggak berpengaruh bagi Demigra. Tiba-tiba Luffy datang dengan pukulan mautnya yang menghantam Demigra menghantam tanah. Naruto sangat senang dan memuji kekuatan Luffy. Namun ternyata serangan kayak gitu mah masih nggak berasa bagi Demigra. Malahan Demigra lah yang balik menembakkan laser besar. Sasuke berusaha menahan laser itu pakai batu meteor yang dia jatuhkan dari langit. Dengan banyaknya meteor yang dia panggil membuat laser Demigra semakin melambat hingga berhasil menghentikannya. Namun hal itu membuat cakra Sasuke habis serta Luffy yang kelelahan juga kembali ke bentuk biasanya lagi. Tiba-tiba Demigra kembali membuat bola laser yang sangat besar dan meminta mereka untuk menghentikannya lagi. Tapi ngelihat besarnya aja bola itu udah membuat Sasuke dan Naruto sampai berkeringat dingin. Sesaat laser itu dilemparkan, seseorang datang menyelamatkan mereka yang ternyata adalah Pangeran Congak.
Vegeta pun langsung menembakkan balik lasernya pada Demigra hingga Sasuke terkejut kekuatan mereka berada di level yang berbeda. Kemudian dilanjut dengan serangan laser cendol bertubi-tubi. Dari ledakan itu, Vegeta yakin serangannya bisa membuat Demigra mati. Tapi ternyata Demigra masih hidup dan meremehkan kekuatan Vegeta yang katanya cuma lebih hebat sedikit dari Naruto dan yang lainnya. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.